Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudaki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Pembahasan kita pada hari ini telah memasuki pembahasan mubtilatus shalah, hal-hal yang bisa membatalkan salat yang kita lakukan. Ini penting juga kita ketahui. Di samping kita mengetahui rukun atau hal apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi sahnya salat, penting juga kita harus mengetahui hal apa saja yang justru bisa menggugurkan atau membatalkan salat yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yubtilus salata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in katsura. Pembahasan tentang hal-hal yang bisa membatalkan salat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja meskipun hanya berjumlah 2 huruf. Wa nasiyan in katsura. Dan ketika kita dalam keadaan lupa baru membatalkan salat kalau dinyatakan pembicaraan kita itu dinyatakan sudah banyak. Jadi kalau sedikit saja sengaja kita berbicara itu batal, tapi kalau banyak tapi lupa baru dinyatakan batal. Jadi kalau sedikit tapi lupa tidak batal. Lupa kalau kita sedang sholat maksudnya ya. Wa yubtiluha al-amalul katsiru kasalasi khutwatin. Juga membatalkan sholat tindakan atau perbuatan yang banyak, semisal 3 kali langkah misalnya. Melangkah 3 kali. Makanya tata cara kita ketika melihat ada shaf yang kosong di depan kita, posisi kita sedang dalam keadaan sholat, maka melangkahnya itu tidak langsung melangkah 3 kali, 1, 2, 3, tapi pelan-pelan, 1 berhenti dulu, 1 berhenti dulu, gitu. Jadi tidak sampai melangkah 3 kali. Atau gerakannya itu sampai 3 kali, misalnya gatel kepalanya sampai garuk-garuk begini-begini sampai 3 kali berturut-turut. Itu juga bisa membatalkan sholat kita. Lu gimana terus kalau misalnya gatal gitu ya, pakai 1 jari saja. Jadi seperti ini misalnya. Maka itu dikategorikan hanya terhitung 1 kali tindakan. Karena yang gerak cuma jarinya saja. Wal aklu yang selanjutnya yang bisa membatalkan sholat adalah makan, wasyurbu dan minum. Wangkishaful aurati illam tustarhalan. Terbukanya aurat, tersingkapnya aurat jika kita tidak menutupnya dengan segera. Jadi ketika misalnya kita sedang sholat, kondisi angin lumayan kencang, tiba-tiba sarung kita terangkat, aurat kita terbuka, maka segeralah kita untuk menutupnya kembali. Jadi langsung ditutup, segera menutup. Atau tersingkap, maka segera kita tahan, itu supaya tidak tersingkap lagi, tidak terbuka auratnya. Wa wuqu'un najasati illam tulqahalan min ghairi hamlin, dan jatuhnya benda najis jika itu bisa membatalkan sholat jika tidak dibuang seketika, tidak segera dibuang. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ada benda najis maka segera kita buang, min ghairi hamlin, tanpa dipegang, jangan sampai disentuh gitu. Karena kalau sampai ada kotoran yang menyentuh yang sampai ke pakaian kita, kemudian kita buangnya dengan menyentuh misalnya seperti ini misalnya, ya itu kan berarti tangannya jadi najis itu. Jadi dikibaskan saja begini. Nah, kalau memungkinkan ya. Itu pun ada catatan misalnya seperti di dalam kitab Bahjatul Wasail, syarah terhadap kitab ini yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, kalau misalnya waktunya masih panjang, artinya waktu kita melakukan sholat masih panjang, alangkah baiknya ya kita bersihkan dulu, kita selesaikan dulu sholat kita, kemudian kita buang najis yang menempel di pakaian kita.
Karena problem juga kalau misalnya kita buang seketika sementara posisi kita sedang sholat di masjid, kan nggak boleh mengotori masjid gitu. Jadi makanya perlu dikontrol terlebih dahulu ya, dan juga hati-hati juga gitu, khawatir banyak cicak misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya ketika menghilangkan najis misalnya yang jatuh ke pakaian kita, jangan sampai kita sentuh. Cara menghilangkannya jangan sampai kita sentuh, karena problem juga, masalah juga ketika kita sentuh maka tangan kita pun akhirnya menjadi najis. Sementara syarat sahnya sholat suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat sholatnya. Wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini, juga membatalkan sholat yaitu mendahului imam. Ini konteksnya sholat jamaah, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Rukun itu kan ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun kolbi, rukun hati itu kan hanya niat. Rukun qauli ya ada membaca surah Al-Fatihah dan takbiratul ihram. Rukun fi'li, ruku, sujud, iktidal, dan lain sebagainya. Itu rukun fi'li. Nah, kalau sampai kita mendahului imam, sampai imam tertinggal 2 rukun fi'li dari kita, maka sholat kita batal. Wah, ini kekencengan ini makmum sholatnya ini, nggak sabar pengen cepat selesai. Wa kadzat takhallufu bihima bi ghairi ujrin, demikian juga jangan sampai kita tertinggal 2 rukun fi'li. Imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, kita masih berdiri misalnya. Atau sudah sujud kita masih berdiri, kan kita sudah ketinggalan rukuk, ketinggalan iktidal 2 rukun fi'li. Posisi imam sudah sujud, kita masih berdiri baca Fatihah misalnya. Nah, itu. Selanjutnya wala tasihhus sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa, tidak sah hukumnya salat kita dinyatakan tidak sah ketika kita salat bermakmum kepada orang non muslim kafir, wa imra'atin, dan kepada perempuan, laki-laki bermakmum kepada perempuan misalnya, wa khunsa, dan khunsa. Khunsa ini adalah seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Jadi punya kelamin perempuan, punya juga kelamin laki-laki. Ini istilah dalam fikihnya adalah khunsa. Jadi statusnya ini masih belum jelas ini apakah laki-laki atau perempuan, makanya dia tidak boleh diposisikan sebagai imam bagi makmum laki-laki, Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.